Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalinda Pangestuti dengan NPM 221705108. Saya dari kelas B. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan materi teori bahasa otomata yang bertema tentang finite state automata atau yang bisa disebut dengan FSA. Nah, yang pertama di sini finite state automata atau bisa disebut dengan otomata dengan state berhingga, yaitu suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, lalu memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, di sini yang pertama ada pengertian state, kedudukan keadaan, contohnya ada lampu, jenis sepeda motor, permainan, tic-tac-toe, dan catur sebagainya. Ini sudah ada contohnya. Nah, lalu di sini finite state automata secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tuple. Nah, M sama dengan Q, sigma, data kecil, initial state, dan final state. Jadi Q ini berarti himpunan state atau himpunan state atau kedudukan. Lalu sigma adalah abjad, himpunan simbol input, dan delta ini saya menyebutnya delta atau data kecil, yaitu fungsi transisi. Lalu S itu adalah initial state dan F itu adalah final state. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin automata pengecek paritil ganjil. Yang pertama, di sini ada keterangannya initial state ditandai dengan busur. Nah, jadi initial busur itu jadi busur ini ditandai dengan yang tidak memiliki asal state. Berarti busur yang tidak diawali dengan atau tidak memiliki asal state adalah busur yang pertama ini kan. Jadi kita dapat mengidentifikasi kalau event ini adalah state. Lalu yang kedua, lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Nah, ini event. Jadi event adalah state dan out ini, ODD, out adalah state. Lalu busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Jadi event ini bisa kembali ke diri sendiri dan bisa ke state out tergantung inputan yang diterima. Jadi jika event itu menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke event itu sendiri. Tapi jika dia menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke state out, begitu. Jadi busur ini tergantung bagaimana state itu menerima inputannya. Lalu di sini ada lagi label pada busur adalah simbol input. Nah, 0 ini adalah label dari busur event yang ini. 1 ini adalah label dari busur yang ini. Dan 01 ini juga sama seperti yang 01 ini. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Nah, di sini yang memiliki lingkaran ganda itu hanya state out. Jadi bisa diidentifikasi kalau misalkan state out ini adalah final state. Nah, lanjut di sini ada lagi. Dari diagram transisi tersebut, Q sama dengan event out. Nah, Q itu apa tadi? Q adalah himpunan state. Nah, state ini event dan out. Jadi, di sini di tabel ini untuk himpunan state hanya ada 2, yaitu event dan out. Dan yang kedua ini sigma 0,1. Sigma itu adalah himpunan simbol input, sedangkan di sini hanya ada angka 0 dan 1. Berarti di sini dapat dijelaskan bahwa sigma pada gambar tersebut hanya 0 dan 1. Si initial state atau state yang pertama itu adalah event. State pertama itu adalah adalah ditandai dengan busur yang tidak memiliki asal state. Jadi state pertama adalah event, initial state. Lalu yang kedua adalah final state. Final state itu di sini yaitu ODD atau out. Jadi final state itu ditandai dengan lingkaran yang bergaris 2.
Lalu lanjut di sini ada fungsi transisi. Delta event, 0 sama dengan event. Maksud dari kalimat ini adalah jika event menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke event itu sendiri. Jadi event, 0 sama dengan event gitu. Lalu yang kedua, delta event, 1 sama dengan out. Jadi ketika event ini menerima inputan 1, maka dia akan berpindah state ke state out. Jadi maka di sini dijelaskan delta event 1 sama dengan out. Lalu di sini delta out, 0 sama dengan out. Delta out jika menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke state itu sendiri. Tapi jika state out ini menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke state event. Begini ya. Ini sudah dijelaskan di sini. Lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel fungsi transmisi pengecek pariti ganjil. Pertama-tama saya akan membacakan keterangannya. Yang pertama, karena mesin di samping merupakan pengecek pariti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah out. Kenapa? Karena jika busur itu mencapai final state, itu ditandai dengan lingkaran 2 pada state. Tapi jika busur ini tidak mengarah ke state yang bergaris 2, maka itu ditolak. Tapi jika dia sampai ke final state, maka itu diterima. Yang kedua, jika mesin mendapat input 1101, urutan state menjadi event 1, out 1, event 0, event 1, dan out, maka diterima oleh mesin. Lalu ketiga, jika mesin mendapat input 101, urutan state menjadi event 1, out 0, out 1, event, maka ditolak oleh mesin. Karena dia kembalinya ke event, bukan ke out. Sedangkan event bukanlah final state, maka itu ditolak. Nah, di sini saya akan membacakan cara membaca tabel transmisi ini, tabel transmisi. Nih, ini seperti sama yang kayak di atas. Hanya saja yang di sini berbentuk tabel. Delta event jika menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke event. Lalu jika delta event menerima inputan 1, maka dia akan berpindah state ke state out. Begitu juga yang out, delta out jika menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke state out itu sendiri. Tetapi jika delta out menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke state event seperti yang ada di gambar ini. Lalu di sini FSA dibedakan menjadi dua, yaitu ada DFA deterministic finite automata dan yang kedua adalah NFA non deterministic finite automata. Nah, di sini sudah dijelaskan dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Nah, di sini saya akan membacakan. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang FSA tadi yang atas, yaitu finite state automata. Di sini konfigurasi DFA di atas secara formal dinyatakan Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Sudah disebutkan di awal tadi jika Q0 adalah himpunan state. Nah, di sini himpunan state hanya ada 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Lalu sigma di sini ada AB, sigma adalah simbol input. Nah, di sini hanya ada dua karakter yaitu A dan B. Lalu S itu adalah initial state. Yang dimaksud sama dengan Q0 itu adalah dia state awal. Ditandai dengan busur yang tidak memiliki state. Lalu yang F adalah final state. Final state di sini ditandai dengan Q2. Kenapa? Karena Q2 ini yang memiliki garis lingkaran 2. Lalu di sini ada fungsi transisi. Saya langsung aja ke tabelnya. Untuk pembahasannya adalah delta jika Q0 menerima inputan A, nah, maka dia akan kembali ke Q0 itu sendiri. Lalu jika delta Q0 menerima inputan B, maka dia akan berpindah ke state Q1. Dan jika Q1 ini menerima inputan A, maka dia akan kembali ke state Q1 itu sendiri. Tapi jika Q1 menerima inputan B, nah ini, maka dia akan berpindah ke Q2. Begitu juga seterusnya. Untuk membaca fungsi tabel transisi ya. Nah, di sini juga ditulis pada keterangan untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya.
Suatu string X dinyatakan diterima bila delta dalam atau key X berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal bila M adalah sebuah bahasa FSA, M sama dengan key key sigma, delta, initial state, dan final state menerima bahasa yang disebut LM, yang merupakan himpunan dari X, delta, key X di dalam F. Contoh, bila diinputkan string ABB pada mesin tersebut, maka delta key 0 ABB, yang berarti ini dibagi sama dengan delta key 0 BB. Nah, key 0 BB. Kenapa BB bukan BA? Karena busur ini mengarah pada finishing state. Bagaimana busur ini diterima dan himpunan ini bisa diterima jika mencapai final state, maaf. Jadi key 0 sama dengan BB. Lalu key 1B hanya B, busur yang mengarah ke final state yang diterima. Dan sama dengan key 2. Key 2 ini adalah final state, menuju ke final state. Nah, di sini karena key 2 merupakan state terakhir, maka ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string baba pada mesin tersebut, maka delta key 0, baba dibagi delta key 1, ABA, delta key 1BA, dan delta key 2, A sama dengan key 1. Karena key 1 tidak termasuk tes terakhir, maka baba tidak berada dalam LM atau namanya ditolak. Karena key 1 merupakan bukan final state, maka itu ditolak. Dan untuk terakhir adalah untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya. Untuk setiap masukan yang diterima dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi yang masukannya sama di sini, atau bisa dijelaskan dengan cara delta bagi key X sigma, yaitu pi dalam kurung Q. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.